Ini sekilas juga sudah tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKN, telah mengumumkan kebutuhan ASN 2024 ada 2,3 juta. Dan itu untuk instansi pusat ada 429.183 formasi, sementara untuk instansi daerah 1.867 ini yang terbesar ya. Terbesar dalam sejarah pengadaan sebenarnya. Ini besar sekali tahun 2024 ini, luar biasanya. Dan sekolah kedinasan ini hanya 6.027 formasinya. Dan ini sebenarnya juga kemarin ternyata setelah dilakukan penghitungan ulang untuk sekolah kedinasan itu ternyata hanya 3.000-an ya dari 6.000 yang disediakan. Lanjut ini kebutuhan ASN ternyata juga yang diusulkan dari pusat memang itu ada 518.000, tapi ditetapkan formasinya 427.000. Kemudian juga untuk yang daerah ini CPNS-nya agak besar ini 159.000, tapi 3K-nya 114. Jadi ada 1,2 juta. Nah ini tentu saja juga tadi disampaikan Pak Kepala 1,6 juta. Ternyata ini yang diusulkan oleh instansi tidak sejumlah itu. Ini nanti mungkin yang perlu dilakukan penyesuaian karena tadi adanya hasil verval dan juga salah satunya adalah kemampuan daerah untuk menganggarkan gitu nih. Jadi ini yang juga sudah ditetapkan oleh Menpan, tapi kita masih menunggu lagi karena ini kemarin masih dilakukan perincian kebutuhan ya yang diusulkan ke BKN, dan ini nanti juga selanjutnya akan dilakukan oleh Menpan, kemudian dilakukan penghitungan kembali sehingga nantinya yang ditetapkan itu menjadi dasar pengadaan di tahun 2024 ini. Jadi ini belum ada keputusan ya dari Banselnas terkait dengan 2024 karena masih menunggu. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwasanya hasil dari verval itu juga sangat menentukan sekali. Hasilnya masih kami laporkan karena baru berakhir di Jumat kemarin untuk yang non ASN. Tadi ada 5 kriteria yang memang diperiksa ya, kemudian itu nanti hasilnya sudah ada, sekarang sedang dilakukan di Sinka, Kedeputian Sinka sedang dilakukan ini ya penghitungan, baru kemudian akan disampaikan ke Menpan, hasilnya itulah yang nantinya digunakan untuk menetapkan kebutuhan pengadaan di 2024. Nah setelah ada persetujuan dari Menpan, barulah kemudian nanti akan ditetapkan jadwal kapan akan dilakukan pengadaan di 2024 itu. Nah lanjut nih. Nah, ini arah kebijakan pengadaan di tahun 2024. Ya, tadi juga sudah disampaikan bahwa memang kita sampai dengan saat ini masih fokus untuk penyelesaian atau pengadaan pada pelayanan dasar, yaitu untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Dan memang ini tenaga guru khususnya ya, itu hampir di semua instansi, semua daerah, terutama daerah ya, memang menduduki jumlah yang hampir di 50% rata-rata semuanya. Jumlah guru itu hampir 50% dan ini juga luar biasa besar, dan juga kesehatannya juga ini memang besar. Jadi guru dan nakes ini masih menjadi fokus untuk kebijakan pengadaan di tahun 2024. Kemudian juga merekrut talenta-talenta baru melalui seleksi CPNS. Memang ada ya beberapa kali kita moratorium untuk seleksi CPNS, tapi mulai 2023 kemarin ada, 2022 juga ada, dan 2024 ini kita juga membuka kembali ya, seleksi CPNS ya. Dan ini memang untuk yang fresh graduate ya, juga untuk yang mereka-mereka yang memang secara kompetensi bisa kemudian mengisi ASN melalui jalur CPNS. Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN. Ya, sampai dengan saat ini tadi di data 2,3 juta sebenarnya data non ASN yang ada di database BKN. Luar biasa, dan sudah terselesaikan hampir di 700.000 sampai dengan formasi 2023 kemarin, sehingga tersisa 1,6 juta, dan ini nanti yang memang harus diselesaikan di tahun 2024. Tapi tentu saja tadi ya, ini juga masih mengacu kepada hasil verval yang sudah dilakukan oleh BKN dan BPKP terkait 6 kriteria tadi.
Kemudian juga mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Sebenarnya ini juga sudah harus dilakukan oleh kita-kita sebagai instansi yang saat ini harus memperlakukan SPBE ya, Sistem Informasi Elektronik, yang tentu saja ketika ada tugas-tugas pokok yang memang secara tusinya bisa diselesaikan oleh digital ya, secara digitalisasi tentu saja mengurangi jumlah. Kami itu juga sudah sangat-sangat memperlakukan ini, Pak. Dulu di Kedeputian Mutasi itu jumlah pegawainya hampir di 400. Di Direktorat Pengadaan Kepangkatan sendiri dulu hampir 130 jumlahnya. Tapi dengan tidak adakannya ini ya, melalui semuanya pelayanan sudah terdigitalisasi. Ternyata itu juga meskipun jumlahnya besar, ratusan ribu yang kami layani, ternyata SDM-nya berkurang itu alhamdulillah tidak berpengaruh karena sudah dibantu dengan IT. Lanjut. Ini juga sekarang kita juga harus memperhatikan juga rencana pengisian ASN di Ibu Kota Nusantara. Jadi ini ada ya di IKN. Jadi siap-siap, tapi tentu saja kemarin memang rencananya adalah pengisian ASN ini dari mereka yang CPNS di instansi vertikal. Jadi aman lah yang di daerah ini karena memang CPNS-nya tidak untuk mengisi IKN. Jadi ini memang dikhususkan untuk pengadaan ASN di instansi pusat. Kemudian juga di IKN ini akan diisi oleh khusus ya putra-putri terbaik wilayah Kaltim. Jadi ini juga memberikan afirmasi bagi putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur yang mereka mempunyai kemampuan kompetensi yang tinggi untuk bisa mengisi IKN melalui jalur CPNS. Dan juga mutasi pegawai ASN Pemda wilayah Kalimantan Timur. Ini juga pengisian ASN di sana karena ini sudah banyak juga yang mengajukan pindah ke IKN, ya pindah ke IKN karena ternyata ya mungkin menjanjikan di sana ya mungkin nanti akan diberikan ya tentu saja pasti ada tambahan-tambahan ketika mereka harus tinggal di IKN, dan ini sedang dipersiapkan mekanismenya. Dan untuk yang saat ini memang yang berpindah adalah yang di otorita Ibu Kota Nusantara. Saat ini yang mereka mengajukan mutasi ya di otorita Ibu Kota Nusantara, tapi ketika pengisian IKN sendiri tentu saja ini memang tadi melalui pengisian pengadaan khususnya di instansi vertikal. Lanjut nih ya. Nah, tahun ini kita akan ada 3 jenis pengadaan. 3 jenis pengadaan ini pertama kali adalah sekolah kedinasan. Dan ini sudah dimulai pendaftarannya di bulan kemarin, bulan Mei ya, sampai dengan Juni, dan mulai tes adalah besok di pertengahan Juli sudah mulai ada seleksi untuk sekolah kedinasan. Ada 8 kementerian yang membuka sekolah kedinasan ini sebagai jalur untuk nantinya ketika sudah lulus dia langsung dia menduduki ASN ya sebagai CPNS. Jadi ini juga sekolah kedinasan sudah tadi formasinya ada 6.000, tapi tahun ini mereka yang memang sudah dihitung kemarin ada 3.200 yang kemudian formasinya sudah diisi untuk kemudian dilakukan tes. Dan ini sudah ada tes seleksi kompetensi dasarnya menggunakan CAT-nya BKN. Nah, ketika tadi CAT-nya BKN, kemudian nanti akan ada seleksi tambahan dari masing-masing kementerian yang melaksanakan untuk kemudian nanti setelah lulus baru yang bersangkutan bisa mengikuti pendidikan kedinasan ataupun pola pembibitan. Kemudian seleksi yang kedua adalah seleksi untuk PNS, pegawai negeri sipil, yang tentu saja ini juga nanti setelah sekolah kedinasan, ini nanti PNS, baru kemudian P3K. Jadi ini nanti jadwal itu tadi kami sampaikan ya. Setelah ada formasi keputusan dari Menpan, barulah akan keluar jadwal. Nah, jadwal ini kemungkinan besar akan dikeluarkan, mudah-mudahan rencananya memang ada di pertengahan Juli ya, mudah-mudahan itu tidak ini. Tapi jadwal itu tadi sekolah kedinasan sudah, baru kemudian PNS, dan setelah itu P3K. P3K ini nantinya tentu saja juga akan mengakomodir yang ada di database-nya BKN.